Kawan Farah, ternyata memang peluang usaha buat generasi kita ini benar-benar luas ya Kak ya. Kita bisa lihat Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Farah semua, selamat datang di channel YouTube Kawan Farah. Perkenalkan, nama saya Caca. Saat ini saya ingin banyak ngobrol bersama Kak Farah selaku pembina organisasi Aksi Milenial. Kita akan ngobrolin tentang peluang generasi milenial dalam menyambut era kemajuan teknologi saat ini. Nah, ngomongin tentang peluang buat anak milenial nih Kak, menurut Caca nih kan saat ini peluang buat anak milenial usaha itu kan beraneka ragam ya kan Kak. Nah, menurut Kak Farah sendiri, ada nggak inovasi atau hal apa yang direkomendasikan untuk anak milenial sekarang? Sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang bisa di-download seperti transportasi, ada Gojek, Grab, Maxim, dan lainnya. Kalau kita punya usaha makanan, aplikasi tadi bisa dimanfaatkan untuk berjualan makanan. Kalau kita membuat sesuatu barang, juga bisa dipasarkan di marketplace loh, seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, atau Lazada. Nah, bener banget tuh Kak. Sekarang ini kita benar-benar hidup di zaman dimana kita ini punya alat yang namanya teknologi untuk memudahkan kita melakukan sesuatu. Kayak yang Kak Farah bilang tadi, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk jualan makanan ataupun barang dan kita bisa manfaatin aplikasi-aplikasi tadi. Tapi menurut Kak Farah sendiri, apa cuma itu yang bisa dilakukan untuk milenial untuk berkontribusi dalam perekonomian masyarakat? Nggak juga lah, kita bisa lihat Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier. Mereka bisa membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran karena kreativitas mereka. Nah, ini kunci penting, kreativitas. Di balik mereka, ada orang-orang yang mendukung mereka dalam membuat konten-konten. Ada yang jadi kameramen, penulis naskah, sampai tim kreatif di balik konten-konten mereka. Wah, luar biasa kawan Farah. Ternyata memang peluang usaha buat generasi kita ini benar-benar luas ya Kak ya. Selain itu, ada nggak hal yang mungkin ingin Kak Farah sampaikan ke kawan Farah? Sektor swasta seperti pengusaha-pengusaha besar maupun kecil juga sebaiknya tidak hanya memikirkan keuntungan saja. Diperlukan sektor swasta yang juga mengajak milenial untuk peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Misalnya nih, dengan mengurangi penggunaan plastik ketika berbelanja. Juga melakukan daur ulang dan membuat sesuatu yang bernilai ekonomis dari hasil daur ulang itu. Selain itu, swasta juga dapat membangun karakter SDM baik melalui olahraga, seni, dan budaya. Misalkan nih, membuat kompetisi olahraga. Ada istilah mens sana in corpore sano. Artinya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dengan olahraga, kita akan dilatih sikap pantang menyerah, tekad kuat, sportivitas, fair play, dan lain-lainnya. Dan yang gak kalah penting, siapa tahu kita malah menemukan adanya bakat baru yang nantinya bisa mengharumkan nama Indonesia. Nah iya bener banget tuh Kak. Buat teman-teman, selain kalian harus semangat dan pantang menyerah, kalian juga harus menjaga kesehatan kalian ya. Contohnya kayak seperti olahraga tadi. Nah, ada nggak sih Kak tantangan buat generasi kita saat ini? Kalau ngomongin tantangan, ya pasti setiap generasi ada tantangannya sendiri-sendiri. Zaman Perang Kemerdekaan Indonesia, pemuda bertaruh nyawa untuk kemerdekaan Indonesia. Kalau sekarang, tantangannya semakin kompleks. Ada tantangan digital kalau kita tidak paham digital. Ada tantangan ekonomi seperti harga barang-barang yang naik. Pemicunya dari mana? Dari perang Rusia-Ukraina. Bayangin tuh, perangnya ada di mana, kita yang jauh dari Rusia Ukraina bisa kena dampaknya. Ini kita sekarang hidup di era yang saling terhubung. Inilah era kita saat ini, era globalisasi. Contohnya bensin.
Di negara kita beruntung ada kebijakan pemerintah untuk bensin, sehingga ada jenis yang harganya disubsidi pemerintah. Coba kalau nggak ada kebijakan itu, mungkin harga bensin kita bisa lebih dari 15.000 per liter sekarang. Baik Kak Farah, jadi ada nggak nih pesan dari Kak Farah untuk kawan-kawan milenial? Buat kita, anak-anak milenial, ada 3 hal pesan dari saya. Pertama, mari kita memanfaatkan teknologi dengan bijak, dengan baik, dan untuk tujuan positif sebagai landasan. Contohnya, tadi membuat konten yang memberikan informasi bermanfaat, misalnya untuk pertanian dan mengenalkan masyarakat terhadap teknologi informasi. Kedua, tadi kita ngobrol tentang pemuda. Peran pemuda dulu sangat besar untuk kemerdekaan Indonesia. Sekarang pun, pemuda, yaitu kita milenial, juga sangat besar perannya. Namun, semua dimulai dari ilmu pengetahuan, terus giat belajar, dan terus mendalami apa yang disukai kamu. Mengejar pendidikan setinggi-tingginya, dan berkontribusi menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada masyarakat melalui inovasi. Dan terakhir, peduli lingkungan. Tidak hanya kepedulian terhadap sesama masyarakat, tapi juga peduli terhadap keberlangsungan lingkungan dan tidak merusak lingkungan untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Baik, terima kasih banyak Kak Farah. Nah, selesai sudah perbincangan Caca bersama Kak Farah di episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan saya Caca mengucapkan selamat beraktivitas kembali dan salam santun dari kami untuk kawan Farah semuanya. Bye-bye!